Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salisya Safana, mahasiswi STAI Anawi Berjan Purworejo, program studi hukum ekonomi syariah semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang istinbatul ahkam mazhab Syafi'i. Pertama adalah biografi Imam Syafi'i. Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Muhammad ibnu Idris al-Abbas, ibnu Utsman ibnu Syafi'i, ibnu As-Sa'ib, ibnu Ubaid ibnu Yazid, ibnu Hasim, ibnu Abdul Muthalib, ibnu Abdi Manaf. Nasab beliau bertemu dengan nasab Rasulullah SAW pada datuknya Abdul Manaf. Imam Syafi'i lahir pada bulan Rajab pada tahun 150 Hijriah di Gaza. Tidak lama kelahiran beliau, ayah beliau wafat. Ibu beliau bernama Fatimah al-Azdiyah, salah satu kabilah di Yaman. Imam Syafi'i kecil memiliki kecerdasan yang mengagumkan, serta kecepatan hafalan yang luar biasa. Pengembaraan Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu ke beberapa daerah, seperti di Mekah, beliau belajar hadis dan fikih. Kemudian ketika umur beliau 13 tahun, beliau mengembara ke Madinah. Di Madinah, beliau belajar dengan Imam Malik hingga Imam Malik meninggal dunia. Setelah itu, beliau melanjutkan pengembaraan ilmunya ke Irak. Beliau belajar fikih dengan Muhammad ibnu Al-Hasan, beraliran Hanafi, murid Imam Abu Hanifah. Setelah selesai menuntut ilmu dari beberapa daerah tersebut, Imam Syafi'i kembali ke Mekah dengan membawa pengetahuan tentang fikih Irak. Kemudian beliau mengajar di Masjidil Haram. Ia mengajarkan fikih dalam dua corak, yaitu yang pertama corak Madinah dan yang kedua adalah corak Irak, dengan membawa ilmu ahlu ra'yu yang ia peroleh dari Muhammad bin Al-Hasan al-Asyaibani, yang bersinergi dengan ilmu Ahlul Hijaz yang diperoleh dari Imam Malik. Beliau mengajar di Masjidil Haram selama 9 tahun. Pada tahun 195 Hijriah, beliau kembali ke Baghdad yang bertujuan untuk berdiskusi tentang fikih. Tidak lama di Baghdad, beliau melanjutkan perjalanan ke Mesir dan tiba di Mesir pada bulan Syawal tahun 199 Hijriah. Tidak lama setelah tinggal di Mesir, tepatnya tahun 204 Hijriah, beliau mengembuskan nafas terakhirnya. Sebelum wafat, beliau menderita penyakit buasir yang parah, hingga terkadang jika naik kuda, darahnya mengalir mengenai celananya, bahkan mengenai pelana dan kaos kakinya. Beliau rela menanggung sakit demi ijtihadnya yang baru di Mesir. Selain itu, beliau terus mengajar, meneliti, dialog, serta mengkaji baik siang maupun malam. Selanjutnya, sejarah dan perkembangan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i adalah mazhab fikih yang dicetuskan oleh Muhammad ibnu Idris asy-Syafi'i atau yang lebih dikenal dengan nama Imam Syafi'i. Ia hidup di zaman pertentangan antara aliran ahlul hadis yang cenderung berpegang pada teks hadis dan ahlul ra'yi yang cenderung berpegang pada akal pikiran atau ijtihad. Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik sebagai tokoh ahlul hadis dan Imam Muhammad bin Hasan al-Asyaibani sebagai tokoh ahlul ra'yi yang juga murid Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i kemudian merumuskan aliran atau mazhabnya sendiri, yang dapat dikatakan berada di antara kedua kelompok tersebut. Imam Syafi'i terkenal sebagai perumus pertama metodologi hukum Islam, usul fikih atau metodologi hukum Islam, yang tidak dikenal pada masa Nabi dan sahabat, baru lahir setelah Imam Syafi'i menulis Ar-Risalah. Mazhab Syafi'i umumnya dianggap sebagai mazhab yang paling konservatif di antara mazhab-mazhab fikih Sunni lainnya. Dari mazhab ini, berbagai ilmu keislaman telah bersemi berkat dorongan metodologi hukum Islam yang dikembangkan pada para pendukungnya. Imam Syafi'i menolak ihtisan dari Imam Abu Hanifah maupun masalih mursalah dari Imam Malik. Namun demikian, mazhab Syafi'i menerima penggunaan qiyas secara lebih luas ketimbang Imam Malik. Meskipun berbeda dari kedua aliran tersebut, keunggulan Imam Syafi'i sebagai ulama fikih, usul fikih dan hadis pada zamannya membuat mazhabnya memperoleh banyak pengikut, dan kealimannya yang diakui oleh berbagai ulama yang hidup sezaman dengannya. Karena metodologinya yang sistematis dan tingginya tingkat keletian yang dituntut oleh mazhab Syafi'i, terdapat banyak sekali ulama dan penguasa di dunia Islam yang menjadi pendukung setia mazhab ini. Di antara mereka bahkan ada pula yang menjadi pakar terhadap keseluruh mazhab-mazhab Sunni di bidang mereka masing-masing. Saat ini, mazhab Syafi'i diperkirakan diikuti oleh 28% umat Islam sedunia dan merupakan mazhab terbesar kedua dalam hal jumlah pengikut setelah mazhab Hanafi. Mazhab ini kebanyakan dianut para penduduk Mesir bawah, Arab Saudi bagian barat, Suriah, Indonesia, Malaysia, Brunei, Pantai Coromandel, Malabar, Hadramaut, dan Bahrain. Menurut Ibnu Al-Subki bahwa mazhab Syafi'i telah berkembang dan menjalar pengaruhnya di rata-rata tempat, di kota dan di desa di seluruh rantau negara Islam. Pengikut-pengikutnya terdapat di Irak dan kawasan-kawasan sekitarnya, di Naisabur,
Khurasan, Muru, Syria, Mesir, Yaman, Hijaz, Iran, dan di negara-negara timur lainnya hingga ke India dan sepadan dengan Cina. Penyebaran yang sebegini luas setidaknya membayangkan kepada kita sejauh mana kewibawaan pribadi Imam Syafi'i sebagai seorang tokoh ulama dan keunggulan mazhabnya sebagai satu-satunya aliran fikih yang mencabar aliran zamannya. Selanjutnya, guru-guru dan murid-murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i merupakan ulama sintesis yang beraliran antara Ahlur Ra'yu dan Al-Hadis, Kufah dan Madinah. Di Kufah, Imam Syafi'i menimba ilmu kepada Muhammad ibnu Al-Hasan Asy-Syaibani yang merupakan murid sekaligus sahabat dari Imam Hanafi. Sedangkan di Madinah, beliau belajar kepada Imam Malik. Imam Malik, terkenal dengan sebutan Al-Hadis. Selain itu, beliau juga berguru kepada ulama-ulama di Yaman, Mekah, dan Madinah. Adapun ulama Yaman yang menjadi guru Imam Syafi'i, yaitu pertama, Mutarraf ibnu Mazin, yang kedua, Hisham ibnu Yusuf, yang ketiga, Umar ibnu Abi Salamah, yang keempat, Yahya ibnu Hasan. Adapun selama tinggal di Mekah, Imam Syafi'i belajar kepada beberapa ulama, antara lain, pertama, Sufyan bin Uyainah, yang kedua, Muslim ibnu Khalid Az-Zawji, yang ketiga, Sa'id ibnu Salim Al-Qaddah, yang keempat, Daud ibnu Abdurrahman Abtor, yang kelima, Abdul Hamid Abdul Aziz ibnu Muhammad ibnu Dahrawardi, yang keenam, Ibrahim ibnu Abi Said ibnu Abu Fudaid, dan yang terakhir, Abdullah ibnu Nafi. Imam Syafi'i mempunyai banyak murid dalam meneruskan kajian fikih dalam alirannya. Yang paling berperan dalam pengembangan aliran fikih Islam ini antara lain Al-Muzani. Nama asli beliau Ibnu Ibrahim Ismail Ibnu Yahya Al-Muzani Al-Misri, yang lahir pada tahun 185 Hijriah serta menjadi besar dalam menuntut ilmu dan periwayatan hadis. Saat Imam Syafi'i datang ke Mesir pada tahun 194 Hijriah, Al-Muzani menemuinya dan belajar fikih kepadanya. Al-Muzani dianggap orang yang paling pandai, cerdas, serta yang paling banyak menyusun kitab untuk mazhabnya. Beliau meninggal pada tahun 264 Hijriah. Adapun kitab karangan beliau antara lain Al-Jami' Al-Kabir, Al-Jami' As-Saghir, serta yang terkenal Al-Muhtasar Az-Zaghir. Yang kedua adalah Al-Buaiti. Nama beliau adalah Abu Ya'qub Yusuf ibnu Yahya Al-Buaiti, yang berasal dari Bani Buait, kampung di Tanah Tinggi Mesir. Beliau adalah murid sekaligus sahabat Imam Syafi'i yang tertua, berkebangsaan Mesir dan pengganti atau penerus Imam Syafi'i sepeninggalnya. Beliau belajar fikih dari Imam Syafi'i dan mengambil hadis darinya, serta dari Abdullah bin Wahab dan dari yang lainnya. Imam Syafi'i merupakan sandarannya dalam berfatwa serta pengaduannya apabila diberikan satu masalah padanya. Beliau selalu menghidupkan malam dengan membaca Al-Quran dan sholat serta selalu menggerakkan kedua bibirnya dengan berzikir kepada Allah. Beliau wafat pada tahun 231 Hijriah di dalam penjara Baghdad karena tidak menyetujui pada paham Mu'tazilah yang merupakan paham resmi negara saat itu tentang kemakhlukan Al-Quran. Beliau menghimpun kitab Al-Fiqih, Al-Mukhtasar Al-Kabir, Al-Mukhtasar As-Saghir, dan Al-Faraid dalam aliran Imam Syafi'i menjadi satu. Selain mereka berdua, murid-murid Imam Syafi'i yang lain yaitu Ar-Rabi, Ibnu Sulaiman Al-Marawi, Abdullah Ibnu Zubair Al-Hamidi, Abu Ibrahim, Yunus Ibnu Abdullah As-Sadafi, dan masih banyak lagi murid-murid Imam Syafi'i yang lain. Selanjutnya adalah karya-karya Imam Syafi'i dan mazhabnya. Adapun beberapa kitab fikih karangan Imam Syafi'i seperti kitab dan Ar-Risalah yang merupakan rujukan utama para ulama mazhab Syafi'i dalam fikih dan usul fikih. Selama itu, kitab lain karangan Imam Syafi'i seperti Al-Musnad yang merupakan kitab hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dihimpun dari serta Ikhtilaf Al-Hadis, yaitu kitab yang menguraikan pendapat Imam Syafi'i mengenai perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam hadis. Beberapa kitab kaidah fikih Imam Syafi'i yang dikarang oleh ulama-ulama bermadzhab Syafi'i antara lain. Pertama, Qawaid al-Ahkam fi Masali al-Anam karya Ibnu Abdus Salam. Yang kedua, Al-Ashbah wa al-Nazair karya Ibnu Wakil. Yang ketiga, Al-Ashbah wa al-Nazair karya Taj ad-Din As-Subki. Yang keempat, Al-Ashbah wa al-Nazair karya Ibnu Al-Muttaqin. Yang kelima, Al-Ashbah wa al-Nazair karya Jalaluddin As-Suyuti. Mazhab Syafi'i telah diasaskan oleh Imam Syafi'i yaitu Abu Abdillah Muhammad ibnu Idris
bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i. Nasab beliau bertemu dengan nasab Rasulullah SAW seperti yang saya jelaskan tadi pada datunya, yaitu Abdul Manaf, yang dilahirkan pada bulan Rajab pada tahun 150 Hijriah di Gaza. Tahun kelahiran beliau tepat dengan tahun wafatnya Imam Hanafi. Beliau berguru fikih pada beberapa ulama di Jazirah Arab, baik di Baghdad, Mesir, Kufah, dan Madinah. Beliau banyak melahirkan murid-murid yang secara langsung menyebarkan mazhab Syafi'i di dunia ini, seperti Ar-Rabi, Ibnu Sulaiman Al-Marawi, Abdullah bin Zubair Al-Hamidi, dan murid-murid Imam Syafi'i lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.